Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di dalam Farangga Pratama. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bab CCNA part 2 ya teman-teman, yaitu yang terakhir akses control list. Ini untuk teman-teman bisa menyiapkan dulu topologinya seperti ini. Oke, untuk persiapan belajar akses control list. Di sini akses control list atau ACL memblokir atau mengizinkan paket yang dikirim. Jadi seperti firewall. Contoh misal kita memblokir dari VLAN 30 ke server 2 misal, itu nantinya tidak akan diblokir. Oke, untuk akses list sendiri ada dua. Yang pertama standar dan extended. Nantinya kita akan menggunakan yang standar. Oke, di sini saya akan konfigurasinya terlebih dahulu untuk switch mode terang dan juga router dynamic SPF. Kita mulai dari switch 1 terlebih dahulu. Oh iya, di sini ada 2 switch, 2 router, 6 PC, dan juga 3 server. Oke, kita mulai dari konfigurasi switch terlebih dahulu. Ini kita enable, terus config terminal. Ini kita masuk ke interface FA0/1 teman-teman. Oke, ini kita aktifkan switch port mode akses. Terus di sini maaf ya teman-teman, di sini kita mode terang ya teman-teman. Switch port mode terang. Oke, terus di sini kita buat VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30. VLAN 30. Terus ini kita bisa exit. Terus kita mau mengaktifkan range interface FA0/2 sampai 3. Terus di enter. Terus juga kita switch port mode access. Terus switch port akses VLAN 10. Terus di sini kita bisa exit. Terus juga kita aktifkan interface range FA0/4-5. Oke. Terus juga di sini kita switch port mode akses. Untuk selanjutnya switch port akses VLAN 20. Terus ini bisa keluar. Terus kita aktifkan lagi. Masukkan mode aksesnya, switchnya di interface FA0/6 sampai 7. Terus ini kita buat switchnya mode akses. Terus switch port akses VLAN 30. Terus kita bisa exit. Oke. Di sini kita konfigurasi di router yang pertama. Di router pertama, di sini kita ke menu fisikal, terus di sini kita mau tambahkan port. Kita mau menambahkan menggunakan yang NM1FE-TX. Terus ini aktifkan lagi. Oke, sini masih loading. Kita tunggu untuk loadingnya. Dan juga untuk yang router 2 kita gunakan port yang sama. Untuk NM1F-TX. FE-TX. Oke. Langsung saja di sini kita no, terus enable, terus conf. Di sini kita konfigurasikan interface FA0/1. Oke, terus masukkan IP address-nya.
Ini IP address-nya menggunakan 20.20.1, subnet masknya 255.255.255.0. Terus kita aktifkan no shutdown, terus bisa exit saja, exit ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke interface FA0/0. Terus kita tambahkan IP address-nya menggunakan 10.10.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Terus no shutdown, terus kita exit. Begitu juga dengan interface FA0. Untuk kita di sini buat sub interface ya teman-teman. Oke. Interface FA0/1.10 buat sub interface VLAN 10, 20, 30. Kita encapsulation dot one key 10. Terus masukkan IP address-nya 192.168.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Encapsulation. Oh, di sini kita kurang IP address ya teman-teman. IP add. Nah, terus untuk yang selanjutnya bisa exit. Terus juga kita ke konfigurasi ulangi, yaitu yang pertama tadi interface FA0/1.20. Sekarang VLAN 20. Oke, untuk selanjutnya encapsulation.1key 20. Terus di sini kita masukkan IP add. IP add-nya 192.168.20.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sini terus kita bisa enter, terus exit. Untuk yang selanjutnya kita yang VLAN 30. VLAN 30. Terus juga encapsulation one key 30. Terus kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.30.1. Terus 255.255.255.0. Oke, kita sudah membuat sub interface VLAN 10 sampai VLAN 30. Untuk selanjutnya kita konfigurasikan di PC-nya, PC 1 sampai 6. Di sini kita ke menu desktop, terus IP konfigurasi IP address-nya yaitu 192.168.10.2. Subnet masknya 255.0. Terus default gateway-nya 192.168.10.1. Terus untuk yang PC 2 IP-nya 192.168.10.3. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, terus untuk yang selanjutnya di PC yang nomor 3. PC yang nomor 3 IP-nya 192.168.20.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Sedangkan untuk default gateway-nya 192.168.20.1. Oke, untuk yang PC keempat, PC nomor 4, IP-nya 192.168.20.3. Subnet masknya 255.255.255.0. Terus untuk default gateway-nya 192.168.20.1. Berikutnya yang PC nomor 5. IP-nya 192.168.30.2. Subnet masknya 255.255.255.0.
Terus untuk default gateway-nya menggunakan 30.1. Begitu juga dengan yang PC nomor 6. 192.168.30.3. Subnet masnya 255.255.255.0. Oke, sudah semua. Terus kita beralih di router yang sebelah sini. Di router kedua. Itu kita menu CLI, di sini channel saja. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu, masuk ke dalam konfigurasi. Oke, di sini kita interface FA0/0. Terus masukkan IP address-nya menggunakan 10.10.10.2. Subnet masnya 255.255.255.0. Terus no shutdown, no SSL saja. Terus di sini kita bisa exit. Untuk selanjutnya kita masuk ke interface FA0/1. IP address-nya kita masukkan yaitu 192.168.1.1. Subnet masnya 255.255.255.0. Terus exit. Untuk selanjutnya sini untuk IPC servernya kita tidak akan menggunakan manual. Kita akan menggunakan yang namanya DHCP. Jadi nantinya otomatis akan mendapatkan IP. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan coba di router kedua ya teman-teman. Di router kedua itu kita konfigurasikan IP DHCP-nya, IP DHCP pool, dan namanya saja server ya teman-teman. Server. Terus di sini kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0. Terus subnet masnya 255.255.255.0. Terus default gateway atau default router ya teman-teman. Default routernya adalah 192.168.1.1. Terus di sini kita masukkan DNS servernya. Server 8.8.8. Oke, sini kita bisa exit. Terus kita konfigurasi di switch kedua. Kita aktifkan mode terangnya. Ini ke interface FA0/1. Terus kita aktifkan mode terangnya, switch port mode terang. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba minta IP DHCP ya teman-teman. Oke, setelah si server mendapatkan IP otomatis secara DHCP, kita akan lanjutkan konfigurasi, yaitu kita akan menggunakan konfigurasi Dynamic Routing OSPF. Kita di router 1. Kita ketik router OSPF 1 ya teman-teman. Oke, terus di sini kita masukkan IP advertise-nya yaitu 192.168.10.0. Terus wildcard-nya 0.0.0.255. Terus areanya 0. Oke, terus masukkan lagi yang 20.0 dan juga yang 30.0 atau yang milik si VLAN 30 ya teman-teman. Oke. Terus selanjutnya kita masukkan IP yang di routernya yaitu 20.20.20.0
Oke, dan juga yang satunya yang 10.10.0. Oke, di sini kita akan melakukan hal yang sama di router kedua, yaitu router OSPF 1. Terus kita masukkan IP advertise-nya network 192 atau yang 10 terlebih dahulu 10.10.10.0, terus will card-nya 0.0.0.255, areanya 0. Oke, areanya 0, terus lagi yang 192 168 1.0. Oke, sudah. Terus di sini kita coba to show IP root. Nah, di sini belum terlihat ya teman-teman yang OSPF-nya. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita coba lagi to show IP root. Nah, di sini masih belum ada. Teman-teman bisa meng-custom forward-nya teman-teman agar nantinya bisa ada keterangan O yang berarti OSPF. Oke, jadi ACL itu seperti firewall ya teman-teman. Sini kita akan contohkan saja kasusnya, misal kita akan blokir VLAN 30 ini nantinya tidak bisa kirim ping ke server 2. Server 2 ini itu kita langsung saja ke router 2. Di router 2 sini kita akan langsung saja access list satu ya teman-teman, terus tanda tanya. Oke, terus untuk selanjutnya kita pilih standar ya teman-teman. Standar itu 1 sampai 99, jadi saya pilih 1. Ini kita di access list, kita ulang saja. Access list 1, terus ini. Oke, di sini ada opsi deny permit ya teman-teman, permit yang dimana deny ini memblokir paket kalau permit ini mengizinkan paket. Oke, di sini kita langsung saja akses list 1 deny ya teman-teman, karena akan mengirim atau memblokir paket. Deny, terus bisa Anda tanya lagi. Di sini ada ABCD, ANI, dan host, dimana host hanya satu PC saja, ANI siapa saja, ABCD hanya network. Jadi kita pakai yang ABCD ya teman-teman. Oke, access list. Cari access list, tidak ada, kita klik saja. Atau kita copy saja yang ini ya teman-teman. Di copy. Terus yang ini kita paste. Oke, access list satu ini. Dan masukkan networknya yaitu 192.168.30.1 network dari VLAN 30. Ini kita coba masukkan wildcard-nya 000.255. Oke. Juga di sini kita akan coba router 2 yang permitnya ya teman-teman, yang mengizinkan paketnya. Oke, di sini access 1, terus permit ANI ya teman-teman. Oke. Terus selanjutnya kita akan blokir di FA0/1/2, yaitu interface FA0/1. Terus masukkan IP akses grup 1 out ya teman-teman, keluar. Oke.
Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang direction ACL. Kita akan blokir FA0/0 di router kedua. Masuk lagi di interface FA0/1, terus no IP access group 1 out. Oke, terus sekali lagi IP access group 1 out, teman-teman. Oke. Sini kita no-nya dihapus. No-nya dihapus, kita bisa keluar. Oke, sudah. Sini kita ibaratkan di sini misal dari PC 6 mau atau ping ke server akan violate karena diblokir di FA01 router 2. Oke, di sini kita akan memberikan direction di FA0/0 di router 2. Masuk ke router 2 lagi. Di sini ketik saja interface FA0/0 terus IP access group 1 in. Terus ini nantinya VLAN tersebut tidak bisa ping ke router ya teman-teman, VLAN 30 tadi. Oke, di sini kita juga konfigurasi akses list di router yang pertama. Exit saja, terus akses list 1 permit deny. Oke. Oh maaf ya teman, bukan deny tapi ani ya teman-teman. Oke, permit ani. Terus di sini kita akan tanamkan akses list FA0/1 di router 1 ini. Tapi di sini kita akan memblokir yang di VLAN 30 saja. Jadi interface FA0/1.30. Terus IP access group 1 in atau 1 masuk ya teman-teman. Oke. Terus di sini no IP access group 1 in. Terus juga di sini kita ke router 2 lagi. Di router 2 kita ini exit terlebih dahulu saja. Terus interface, masuk ke interface FA0/1. Oke, terus IP access group 1 out. 1 out. Terus di sini kita bisa keluar. Oke, di sini untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada yang namanya sequence number access list ya teman-teman. Oke, di sini kita akan memblokir PC 2 ini agar tidak bisa ping ke server, tapi yang diblokir hanya PC 2 saja. Jadi tidak usah semuanya kita konfigurasi, jadi hanya PC 2. Oke, di sini kita ke router 2. Router nomor 2 kita masukkan access list 1 deny IP dari PC 2, IP-nya 192.168.1.3. 10.3 ya teman-teman, maaf 10.3. 10.3 di sini. Ini koma kita ganti. Oke. Terus kita IP access list standar 1. Oke, standar 1. Terus nomor selanjutnya kita coba masukkan no 30. Nomor 30 sini untuk menghilangkan ACL 30-nya teman-teman. Oke, menghilangkan sequence yang nomor 30. Sini kita akan membuat sequence number 11 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa ketikkan 11 deny 11 deny hostnya 192.168.10.3. Terus bisa di enter. Terus kita coba
to show access list. Nah, di sini maka sudah terbuat tadi yang 11 deny itu ya teman-teman. Oke, ini untuk IPVC2-nya itu ada di atasnya yang permit ini ya teman-teman. Oke, jadi berada di sequence number 11. Nah, di sini sudah bisa sekarang bisa di ping, dicoba ping PC 2 ke PC ke server 2 itu tidak akan bisa karena sudah diblokir jalurnya di FA0/1 router 2 ya teman-teman. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.